Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran, tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingga berkat rahmatnya kita bisa merasakan hingga saat ini banyak sekali nikmatnya, terutama nikmat hidayah. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala kekhilafan kita, namun nikmat yang utama yaitu nikmat hidayah tidak Allah cabut, bahkan Allah selalu menambah, menyempurnakan nikmat lebih daripada nikmat hidayah, dengan harapan agar kita bisa berserah diri kepada Allah, berintrospeksi. Allah Jalla wa'ala bukan tidak tahu kesalahan kita. Allah tahu kesalahan dan kekurangan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla tutup aib kita dengan rahmatnya. Allah lebih mengedepankan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita sekarang ini seolah-olah tampil sempurna, padahal apa yang ada pada diri kita yang terlihat sempurna, semua itu merupakan balutan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk merespon rahmat Allah, untuk mengimbangi rahmat Allah yang begitu besar kepada kita, tidak ada cara lain kecuali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah yang paling dicintai Allah Jalla wa ala adalah syukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syukur adalah tujuan hidup di dunia, amal yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dan warnai, karena konteks hidup ini adalah untuk bersyukur. Oleh karena itu, dua pilar syukur harus selalu kita jaga. Yang pertama, ikhlas, yaitu tauhid. Jangan pernah kita membiarkan tauhid kita, ikhlas kita terkontaminasi oleh kesyirikan, karena kesyirikan perusak terbesar tauhid kita dan ikhlas kita kepada Allah Jalla wa'ala. Pilar kedua, kita bukan hanya sekedar muslim, tapi muslim yang betul-betul berkomitmen mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti petunjuk Nabi alaihissalam dan sunnahnya merupakan pilar syukur. Allah Jalla wa'ala menyampaikan dua pilar syukur itu pada surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah ia beramal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dua hal itulah merupakan pilar syukur kepada Allah Jalla wa'ala.
Alhamdulillah kita berkat taufiknya kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala pada kajian rutin kita membahas hadis-hadis Arba'in Nawawi. Pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas hadis Abdullah, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Mas'ud kunyah beliau Abu Abdurrahman. Beliau memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang sahabat yang menjadi rujukan dalam ilmu qiraah dan juga tafsir. Jadi pendapat beliau merupakan salah satu rujukan dalam bidang tafsir. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki suara yang indah, persis seperti apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala ketika Al-Quran itu dibaca. Secara spesifik, Nabi SAW bersabda, "Man kana yuridu an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra qira'ata ibnu ummi abdin." Barang siapa yang mau membaca Quran dengan suara yang indah seperti yang Allah inginkan, maka bacalah seperti cara Ibnu Mas'ud membaca dengan suaranya. Jadi apa yang Nabi SAW sampaikan ingin menekankan perlunya kita memperindah suara kita ketika membaca Al-Quran. Min ghairi at-takalluf, tapi tanpa dipaksakan. Ya, kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi alaihissalam, memperindah bacaan Al-Quran kita, tentu dengan menjaga dan memperhatikan hukum tajwid, ya, panjang pendeknya, makhrajnya, dan lain sebagainya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyun aw sa'id wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab
fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ibnu Mas'ud berkata kepada kami Rasulullah SAW, dan dia adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Jadi di sini Nabi berbicara tentang proses bagaimana Allah Jalla wa Ala membentuk janin. Ya. Setiap dari kalian dihimpun, ya, dihimpun dari sperma yang bersumber dari ayah kita, itu diletakkan di perut ibu kita. Ya, dihimpun sperma yang tadinya bertebaran, lalu Allah kumpulkan, ya, sperma itu mengumpul, lalu selama 40 hari, ya, itu dia berkumpul, ya. Sperma berkumpul selama 40 hari, yang tadinya bertebaran, lalu berkumpul, ya, itu setelah mengalami pembuahan. Jadi sel telur berkumpul dengan sperma, berkumpul, ya, dan pertemuan atau proses pembuahan dari hasil pertemuan antara sel telur dengan sperma itu berlangsung selama 40 hari. Thumma yakuna 'alaqatan. Lalu dari, ya, dari pertemuan sel telur dengan sperma yang berkumpul, ya, yang dipadukan begitu selama 40 hari, lalu 40 hari berikutnya, setelah 40 hari, ya, atau setelah 40 hari menuju 40 hari berikutnya, itu lama-lama menjadi merah, ihmarra, lalu menjadi merah, lalu akhirnya menjadi, setelah 40 hari berikutnya menjadi gumpalan darah. Thumma yakuna 'alaqah. 'Alaqah di sini adalah gumpalan darah. Thumma yakunu mudghah. Setelah, ya, terbentuk menjadi sebuah gumpalan darah, 40 hari berikutnya yaitu berproses menjadi sebuah gumpalan daging. Ya, sebuah gumpalan daging yang awalnya gumpalan darah kemudian berubah menjadi gumpalan daging. Itu Allah yang memproses itu. Ya. Itu gumpalan daging. Setelah menjadi gumpalan daging, sebuah janin atau seorang janin ini di dalam rahim ibunya, lalu Allah Jalla wa'ala mengutus seorang malaikat untuk menjalankan tugas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu dengan mencatat 4 hal terkait dengan takdirnya. Selain itu, tugas yang Allah berikan kepada malaikat, kata Nabi alaihissalam, setelah 120 hari, ya, dia sudah berbentuk sebuah gumpalan daging, maka di situ Allah perintahkan untuk meniupkan roh kepada janin. Jadi setelah menjadi gumpalan daging, nanti berikutnya tumbuh, ya, lalu ada di sana tulang dan sebagainya, lalu tumbuh nanti organ. Itu berlangsung setelah 120 hari, setelah ditiupkan ruh. Jadi dia berkembang dia. Kalau tidak ditiupkan ruh, maka dia tidak berkembang. Lalu, ya, diperintah, setelah diperintah untuk meniupkan ruh, ya, ke gumpal daging itu, yang pada akhirnya akan menjadi janin yang tumbuh di dalam rahim, ya, nanti kapan lahirnya nanti ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala, apakah prematur 6 bulan atau 7 bulan
atau 8 bulan, atau 9 bulan, atau 10 bulan, itu semua Allah yang menentukan, tapi semua fasilitas itu Allah siapkan ya untuk proses persalinan. Di antaranya Allah Jalla wa'ala menyiapkan apa yang namanya air ketuban, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fasilitas untuk memudahkan sang ibu melahirkan bayinya. Tapi tentang kapan waktu dia keluar ke dunia, itu Allah yang menentukan. Para ulama mengatakan, ya, minimal masa hamil itu 6 bulan. Dan maksimal masa hamil itu 2 tahun. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Lalu malaikat setelah menjadikan ruh, lalu dia menjalankan perintah Allah, yaitu menentukan takdir si janin ini. Pertama, menetapkan rezekinya, baik rezeki duniawi maupun rezeki ya terkait dengan agama. Karena rezeki itu ada 2, rezeki terkait dengan dunia, rezeki terkait dengan agamanya atau akhiratnya. Kemudian ajalnya, kemudian amalnya. Ya, apakah dia selama di dunia akan beramal soleh atau beramal keburukan? Dan juga nasibnya di akhirat, apakah dia akan bernasib baik atau bernasib buruk? Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, yang mana tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga ia seolah-olah dekat betul dari surga. Tetapi last minute, di detik-detik terakhir dia di dunia malah berubah 180 derajat. Yang tadinya dia selalu beramal dengan amalan penghuni surga, malah berubah 180 derajat, sehingga dia malah beramal dengan amalan penghuni neraka. Karena takdir berbicara lain. Akhirnya dia di akhir hayatnya malah lebih cenderung mengamalkan amalan penghuni neraka, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, dan ia akhirnya masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, ada yang di sisi lain, ada yang hampir seluruh hidupnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Tetapi takdir berbicara lain. Di akhir hayatnya, dia bertobat pada Allah Jalla wa'ala. Dia bertobat kepada Allah. Lalu dia berubah seluruh amal buruknya menjadi amal kebaikan. Di akhir hayatnya, akhirnya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, lalu dia akhirnya masuk ke dalam surga. Baik, kita jelaskan hadis ini secara mendalam, mohon diperhatikan, dan apabila ada hal-hal yang penting atau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan dicatat agar nanti setelah kajian bisa ditanya. Hal penting juga dicatat, siapa tahu apa yang sampaikan ini adalah hal yang baru, yang menambah kekayaan atau menyempurnakan khazanah keilmuan kita, dan juga dapat menyempurnakan pemahaman kita. Abdul Mas'ud berkata, Rasulullah SAW berbicara kepada kami, ya, berbicara kepada kami. Haddatsana, perhatikan haddatsana. Itu berbicara langsung maksudnya, tanpa perantara. Di sini menunjukkan akan ya betapa besarnya keberkahan kajian secara langsung. Kajian secara langsung. Jadi kalau mau mengatakan menuntut ilmu, baik secara offline maupun online, semuanya sama-sama baik. Tetapi kalau kita bicara keberkahan, bicara tentang manfaat majelis ilmu, maka yang lebih berkah adalah majelis ilmu secara langsung atau secara offline. Kenapa demikian? Karena
keilmuan yang kokoh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu secara langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui guru. Kalau online pun, tapi melalui guru, bukan YouTube. Jadi, penuntut ilmu yang seperti itu harus diperhatikan. Karena ilmu itu anugerah Allah. Karunia Allah Jalla wa'ala, karunia yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka telah dianugerahkan dengan anugerah yang sangat besar. Kata Ibnu Abbas, hikmah di sini adalah memahami agama dengan baik. Jadi orang yang telah diberi pemahaman agama yang baik, ya, berarti dia telah diberi karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Allah Jalla wa Ala memberikan kita ilmu, ya, anugerah yang besar itu, memahami agama dengan baik? Kenapa sih memahami agama dengan baik itu merupakan anugerah Allah terbesar? Karena, perhatikan, karena pemahaman agama yang baik itu dapat melahirkan amal soleh. Semakin baik pemahaman agama kita, maka kita semakin dekat kepada amal soleh. Semakin jauh diri kita dari pemahaman yang baik terhadap agama, maka kita akan semakin sulit menghadirkan amal soleh dalam kehidupan kita. Kata Ali, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Pemahaman agama yang baik itu memiliki koneksi yang sangat kuat dengan amal soleh. Ya, memiliki koneksi yang sangat kuat dengan amal soleh. Kalau pemahaman itu nggak ada, atau ada ilmu tapi tidak segera diamalkan, maka ilmu itu akan sirna. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Pemahaman agama yang baik dan amal soleh. Itulah sebabnya, karena hidup ini untuk beramal, ya akan menjadi bekal akhirat kita. Makanya yang pertama kali ya, harus menjadi perhatian kita, menjadi fokus utama kita apa? Meluruskan pemahaman. Karena dengan kita mampu meluruskan pemahaman, maka Allah akan selalu memudahkan kita untuk beramal saleh. Ya, coba simak hadis Nabi alaihissalam. May yuridillahu bi khaira yufaqih fid din. Seorang yang akan dianugerahkan oleh Allah kepadanya kebaikan yang sangat besar, Allah akan buat dia memahami agamanya dengan baik. Kata Syekhul Islam Taimiyah, mafhumul mukhalafah. Berarti pemahaman sebaliknya. Orang yang Allah biarkan hidupnya itu berantakan. Seseorang yang Allah biarkan hidupnya ya tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Allah biarkan dia ya tidak memiliki ilmu. Allah tidak beri dia ilmu, pemahaman agama yang baik. Jadi arah hidup yang jelas ini membuat hidup ini lebih bermakna menuju akhirat adalah dengan ilmu. Salah satu cara instan, cara tercepat untuk mendapatkan ilmu, ngaji secara langsung, talaki namanya. Talaki, keberkahannya beda. Simak hadis Nabi alaihissalam. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, lalu mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, lalu mereka mengkaji Al-Qur'an. Mengkaji artinya kajian. Illa nazalat alimus sakinah, kecuali di majelis itu akan terasa ketenangan, kesejukan hati yang luar biasa. Nazalat alimus sakinah. Wa ghasyatumur rahmah. Majelis itu diliputi oleh rahmat. Jadi malaikat rahmat itu turun, ya, hadir dan menyimak kajian. Wa hafathul malaikat, dan malaikat pun meliputi majelis itu. Majlis secara langsung. Yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan ilmu, biasakan ilmu itu langsung seperti ini misalnya, walaupun online, tapi dari guru langsung.
Jangan pernah kita belajar tapi tidak dari guru secara langsung. Kenapa demikian? Karena taufik Allah Jalla wa'ala, ya, Allah akan memudahkan kita untuk bisa memahami agama dengan baik, keberkahannya juga berkurang, kalau kita hanya menyimak ceramah kajian dari YouTube, tapi tidak secara langsung, rekaman-rekaman. Kan bisa jadi ada hal-hal yang disampaikan oleh ustadz-ustadz itu, sementara kita tidak paham. Atau dia menyampaikan itu dalam konteks apa? Ya, beda konteks itu tentu beda, ya. Mungkin pada konteks tertentu dia menyampaikannya seperti ini, pada konteks yang lain dia menyampaikannya seperti itu. Jadi kalau perbedaan konteks itu tidak bisa menjadi acuan dalam memahami. Makanya itulah kekurangan dari kajian yang kita hadiri tetapi tidak langsung dari guru. Ya, lihat Ibnu Mas'ud mengatakan haddatsana Rasulullah, menyampaikan langsung kepada kami, menyampaikan langsung. Wa wasadiqul masduq, dan dia adalah orang yang terpercaya atau orang yang jujur dan terpercaya. Apa itu jujur? Jujur itu secara, ya, etimologi, jujur itu artinya keselarasan. Al-muwafaqah. Jujur itu artinya keselarasan. Ya. Segala sesuatu yang mengandung unsur keselarasan namanya jujur. Kejujuran artinya keselarasan antara batin dan lahir. Apa yang ada di hati dengan perilaku, itu jujur. Keselarasan antara apa yang diucapkan dengan fakta, itu namanya jujur. Jadi intinya jujur itu keselarasan. Dan Nabi alaihissalam adalah orang yang paling jujur. Orang yang tidak memiliki kemunafikan, kepura-puraan, tidak punya gimmick beliau itu. Beliau betul-betul apa yang ada di isi hatinya, itulah yang dia, ya, yang bisa kita lihat sehari-hari. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan memang benar. Begitulah adanya, begitulah faktanya. Itu namanya jujur. Dan tidak mungkin Allah Jalla wa'ala mengangkat beliau sebagai seorang nabi dan rasul kecuali beliau orang yang jujur, karena itu akan karena hal itu akan mencederai kemurnian daripada kenabian, akan mencederai keaslian daripada risalah. Jadi syarat mutlak, makanya syarat mutlak ustadz itu harus jujur, seorang dai harus jujur. Kalau dia nggak jujur, kalau dia bermasalah secara muamalat, pasti bermasalah pada dakwanya. Ya, muhabib, musyekh, mukiai, kalau dia tukang bohong, jangan pernah kita berguru sama mereka. Kenapa? Lihat Nabi, beliau diangkat sebagai Nabi, sebagai seorang juru dakwah. Dia harus jujur dulu. Karena kalau dia tidak jujur, nanti akan mempengaruhi apa yang akan dia sampaikan. Kalau ustadz sudah tidak jujur, pembohong, penipu, bagaimana dia bisa, ya, memberikan jaminan bahwa apa yang disampaikan itu benar? Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah memberi taufik, mendekatkan seorang kepada kebaikan ketika dia berbohong. Ingat kata Nabi alaihissalam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bahwa bohong itu pintu, ya, bahwa bohong itu pintu kemaksiatan. Bahwa bohong itu, kata Nabi alaihissalam, pintu keburukan. Jadi kalau orang udah bohong, udah nggak bakal bisa diharapkan kebaikannya. Ya, kalau orang sudah bohong, sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya. Makanya kata Nabi alaihissalam, wa iyyaka wal kadhib. Jangan pernah bohong. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidq, jaga kejujuran. Fa inna sidqa yahdil bir. Karena orang jujur itu dekat dari kebaikan. Kita mau apa? Mau apa kita? Menjadi orang baik yang bertambah baik. Awalnya jujur. Karena kejujuran itu pintu seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan awalnya jujur. Pintunya jujur. Siapa yang berkata? Rasulullah SAW. Orang awam aja jujur. Apalagi dia sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang ulama, seorang dai, wajib lebih jujur.
wajib lebih jujur. Gak boleh tipu, gak boleh bermasalah muamalah. Ya, hati-hati. Jangan pernah belajar sama orang yang tukang bohong, sama orang yang tidak jujur. Mungkin di ceramahnya baik, tapi di keluarganya ternyata dia tidak baik. Bohong dia. Mungkin dia pada ceramahnya menarik, tetapi dia ternyata muamalahnya buruk. Tidak. Ya, menipu banyak jamaahnya. Dia punya travel umroh misalnya. Banyak jamaah yang ditipu. Intinya, sebelum kita ngaji sama seorang ustadz atau habib atau kiai atau syekh atau siapapun, lihat muamalahnya. Dari awal kita lihat jujur atau tidak dia. Jujur atau tidak. Hidupnya penuh kepura-puraan atau tidak dia. Kalau asli dia jujur, di mata keluarganya baik, di mata masyarakat baik, tempat sekitar dia tinggal, maka belajarlah dari dia karena ilmunya. Ya. Kemudian al-masduq, terpercaya. Artinya kita tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu terhadap apa yang dimulai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul saja dipercaya oleh Allah. Rasulullah dipercaya oleh Allah. Makanya kata Nabi Ali, "Ala ta'manuni wa ana aminu bisa." Kalian tidak percaya saya? Manusia kok tidak percaya saya, kata Rasulullah. Saya ini percaya oleh Allahu Rabbus samawati sab' wal ardina sab'. Allah yang menciptakan langit dan bumi percaya sama saya. Allah yang maha sempurna, yang menilai, ya, pasti objektif. Sementara manusia belum tentu penilaiannya objektif. Kok malah dibalik? Kalau bicara logika, kalau orang sudah dipercaya oleh Allah, pasti tidak bisa diragukan kejujurannya. Maka manusia juga harus percaya sama dia. Nah, oleh karenanya kita percaya. Ini muqaddimah. Ya. Kenapa? Terkait dengan Ibnu Mas'ud sampai bilang katakan wa wasadiqul masduq. Dia itu orang yang jujur dan terpercaya. Kenapa memulai hadis Ibnu Mas'ud dengan berkata itu? Karena yang akan disampaikan perkara gaib. Perkara terkait dengan medis, tentang proses perkembangan janin, itu kan gaib. Gaib. Kalau ditanya, kalau memang gaib, sekarang gimana kalau ada USG 3 dimensi? Kan kelihatan itu. Ya kan? Kelihatan. Baik. Hal yang gaib terkait dengan janin itu kan bukan hanya masalah jenis kelamin. Bukan hanya wajah. Pertama itu juga bisa terbantah. Bisa jadi, ya, akurasinya, kalau dilihat dari USG adalah ada burungnya misalnya. Tapi bisa saja dia meleset. Ternyata pas saat lahir tidak ada burungnya. Ternyata dia wanita, perempuan. Berarti akurasinya, oke lah, perkembangan zaman, perkembangan teknologi mungkin tambah lama tambah canggih, ya, sangat akurat di 99% USG itu. Baik. Apalagi yang tersisa dari gaib? Hal yang gaib tentang janin. Nasib dia. Apakah ada dokter yang tahu nasib anak ini sukses, nasib anak ini naas setelah dia lahir ke dunia? Nggak ada yang tahu. Karena yang dikatakan rahasia, ya, adalah ajalnya, nasibnya, kan gitu. Justru di sini tidak disebutkan jenis kelamin. Jadi hal gaib terkait dengan janin, jenis kelamin tidak disebutkan. Jadi kalau akhirnya terungkap, mampu diungkap oleh manusia jenis kelamin bayi yang masih di rahim, nggak ada masalah. Jadi tidak bisa dengan alasan itu meragukan hadis ini. Karena yang gaib dimaksud oleh Nabi alaihissalam, rezeki anak ini gimana nanti setelah dia hidup di dunia? Ajalnya kapan? Lalu bagaimana amal-amalan apa yang akan dia pilih? Amal baik atau amal buruk? Nasibnya nanti di dunia dan di akhirat bagaimana? Nggak ada yang tahu. Nah, itulah gaib. Ya. Lalu beliau menyampaikan hadis yang tadi kita sudah terjemahkan. Baik, kita bahas pertama tentang bagaimana terjadi proses pembuahan.
ya, pembuahan. Jadi di sini kata ulama, bagi ya mereka yang belum memiliki keturunan, hadis ini memberi pelajaran. Kenapa? Karena keturunan itu ya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa orang yang subur, yang berpasangan, belum tentu punya anak. Belum tentu punya anak. Walaupun secara medis bisa dikatakan pasti punya anak, punya keturunan. Tetapi ada juga yang sama-sama subur, tidak memiliki masalah secara medis, tapi tidak punya anak. Diperiksa baik-baik saja. Ini, ya, kasus ini mendorong kita untuk kembali kepada Allah. Bahwa yang menentukan keturunan hanya Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah kita merasa, ya, mengandalkan diri kita. Di sini kita harus belajar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan kata 40 hari dari sejak pembuahan. Jadi setelah bertemu, melakukan pembuahan, mengalami pembuahan gitu, sel telur dengan sperma bertemu, gelap begitu, ya. Jadi pada saat dia jadi pembuahan itu Allah yang mempertemukan itu. Berarti ya seorang muslim, pasangan suami istri itu harus banyak berdoa. Karena yang menghadirkan proses pembuahan itu Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan amal yang paling Allah suka itu doa. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu inti ibadah. Jadi bagaimana solusinya saya ingin dapat keturunan, punya keturunan? Ya banyak doa. Banyak doa. Semakin banyak doa, semakin kuat ikhlas kita. Semakin banyak doa, akan semakin kuat ketergantungan kita kepada Allah. Makanya kata ulama, ada dua manfaat orang yang banyak doa. Yang pertama, lebih ikhlas hatinya. Lebih sering terarah kepada Allah, tidak kepada dunia. Yang kedua, lebih bergantung kepada Allah. Lebih berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Itu manfaat banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah berhubungan intim, belum tentu hasil hubungan intim kita, ya suami istri ini bisa pasti hamil, belum tentu, walaupun tidak kambing. Apalagi yang belum punya anak, banyak doa. Kata Nabi alaihissalam, la yuqadha illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Bayangkan. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Jadi bagaimana caranya terjadi pembuahan? Ya, dengan bertemunya sel telur wanita dengan sperma sang suami dengan doa. Lalu setelah bertemu terjadi pembuahan, itu mengendap selama berapa? Masuk ke dalam rahim selama 40 hari. Supaya nih calon janin ini yang masih berupa pertemuan ya antara sel telur itu dibiarkan oleh Allah. Untuk sampai kepada proses berikutnya itu menjadi segumpal daging atau segumpal darah, itu perlu ya adanya campur tangan Allah, yaitu doa. Doalah. Makanya pada saat hamil jangan pernah durhaka kepada Allah. Seorang ibu yang sedang hamil dinyatakan positif, ya sekian bulan, jangan pernah
bermaksiat kepada Allah. Karena itu akan mengganggu proses perkembangan janin. Bisa jadi anak itu cacat karena dulu ibunya maksiat kepada Allah. Bentuknya apapun maksiat itu. Jadi dia tidak bisa berkembang dengan baik. Tidak bisa berkembang dengan baik. Terkait dengan janin itu. Mungkin fisiknya baik. Ternyata takdirnya di saat itu berpengaruh. Menjadi takdir buruk karena maksiat yang dilakukan orang tua, ayah atau ibu di saat dia sedang dikandung oleh ibunya. Hati-hati maksiat kepada Allah ketika ya sang ibu sedang dalam keadaan hamil. Bapaknya, ibunya tolong jauhi maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena peran Allah sangat besar pada saat itu. Di situ Allah lah yang, hanya Allah yang menentukan perkembangan si janin. Dari jenis kelamin. Dari anak ini terus berkembang dengan sempurna. Terjadi pembelahan, nanti jari-jarinya berkembang, tidak nempel. Ya, utuh kupingnya, tangannya, kakinya. Semuanya sempurna. Jaga itu. Bagi biarkan proses berkembang aja dengan baik, yaitu dengan doa kepada Allah dan tidak durhaka kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermaksiat dan banyak berdoa agar nasib anak ini baik. Karena pada saat berumur 4 bulan tuh bayi atau 120 hari, berarti kan 120 hari 4 bulan. Ya kan? 4 bulan. Di sini penentuan nasib dia. Penentuan nasib dia. Jadi pada saat akan masuki 40 hari, orang tua banyak doa. Insya Allah anak ini akan menjadi anak yang soleh kalau lahir ke dunia. Tapi apakah kita harus merayakan 4 bulanan? Nah, ini menjadi bahan diskusi. Ya. Nah, mari kita harus mengacu kepada contoh Nabi alaihissalam. Apakah perlu kita mengadakan acara 4 bulanan, 7 bulanan, dan seterusnya? Tapi yang pasti 4 bulan ini kita harus lebih bersyukur pada Allah. Kalau sampai janin tumbuh sampai 4 bulan, disitulah Allah tentukan nasib dia. Bikat birizki wa ajalihi. Allah tetapkan rezeki dia, nasib dia, amalan dia, itu 4 bulan. Nah, doa-doanya begini. Yang pertama, ya, setelah berhubungan suami istri, masing-masing subur, dalam keadaan subur, maka banyak doa agar terjadi pembuahan. Itu doanya. Setelah 40 hari, berdoa lagi. Karena, ya misalnya setelah 40 hari, ini perhitungannya begitu. Setelah 40 hari dari hubungan intim, kan nggak tahu. Setelah tahu kan kalau sudah dites pack. Setelah 40 hari, doa lagi. Mudah-mudahan hamil, ya mungkin dia belum cek tuh, belum periksa, belum pakai tes pack misalnya. Setelah itu dia doa lagi selama 40 hari, ya Allah, Anda pengen apa misalnya? Pengen laki, pengen anak perempuan. Itu doanya setelah 40 hari. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, malaikat dalam hadis Hudzaifah, setelah 40 hari, tepatnya setelah 42 hari dari janin itu, ya, dari janin itu dari setelah pembuahan, jadi mengendap di rahim sampai dia proses menjadi gumpalan darah, ya itu 40 hari. Di situ Allah tetapkan jenis kelaminnya. Di mana malaikat itu setelah 42 hari dari hasil pembuahan ini, bertemunya sperma dan sel telur di dalam rahim. Setelah 42 hari dia berada di dalam rahim, di situ Allah utus malaikat. Hei malaikat,
pergilah kamu ke janin, tentukan jenis kelaminnya. Lalu malaikat bertanya, Rabbi, adzakar am untha? Laki-laki atau perempuan nih janin ini? Di situ Allah mengatakan, fayaqdi rabbuka masya. Rasulullah SAW bersabda, di saat itu Allah tentukan jenis kelaminnya. Jadi banyak doa kepada Allah kalau ingin punya laki-laki, punya anak perempuan. Kapan? Setelah 40 hari. 42 hari. Wa yaktubul malak. Berdasarkan perintah Allah, dia langsung dia catat janinnya. Ya. Jadi setelah 42 hari. Setelah 42 hari. Di bawah 42 hari doa agar terjadi pembuahan. Setelah 42 hari doa. Apa yang kita minta jenis kelaminnya? Setelah 80 hari doa, semoga anak ini menjadi sempurna, fisiknya sempurna. Itu doanya setelah 80 hari. Karena dari gumpalan darah menuju gumpalan daging, segumpal daging ini proses itu menentukan bagaimana perkembangan si janin itu. Nanti akan menjadi dari daging, lalu Allah tumbuhkan tulang kemudian organ. Itu nanti setelah 40 hari, setelah 80 hari. Karena para ulama mengatakan, hadis mengatakan yaitu dan itu tidak harus artinya tidak harus urut. Ya, tidak harus urut, bahkan bisa jadi ada janin sudah ada gerakannya, bahkan sudah bisa terdengar detak jantungnya sebelum 120 hari. Makanya para ulama mengatakan tidak harus 120 hari. Ya, tidak harus 120 hari. 120 hari itu penentuan nasib dia. Itu 4 bulan ini penentuan nasib dia. Jadi sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan, dari awal setelah hubungan intim suami doa agar jadi ini anak, jadi hamil, positif hamil. Setelah 40 hari doa, ya Allah saya pengen punya anak perempuan atau laki. Setelah 80 hari doa, ya Allah semoga anak ini anak yang sempurna, sehat walafiat, tidak ada cacat. Ya kan? Lalu doa untuk jadi anak soleh kapan? Setelah 4 bulan. Setelah sang ibu mengandung anak yang 4 bulan, jatuh 4 bulan doa, ya Allah. Bahkan mungkin sebelum di titik terakhir, 3 bulan terakhir, ya di 3 bulan ke atas nih menjelang 40 doa yang banyak, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Doa terus tuh ibunya, karena doa ibu itu mustajab. Doa terus. Karena pada saat persis 4 bulan, Allah utus malaikat tentukan nasib anak ini, takdirnya. Makanya takdir itu, para jamaah sekalian, itu ada 4 tahap. Atau 4 macam. Kalau tahap sisinya beda. 4 macam. Takdir yang pertama, takdir secara umum. Ya, mencakup seluruh takdir makhluk, yaitu yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Bisa dicatat nih para jemaah, ya. Yang kedua, takdir yang kedua ini. Takdir terkait dengan manusia secara khusus, takdir sepanjang tahun. Takdir manusia, seumur hidup, bukan sepanjang tahun. Takdir manusia umur hidup, itu telah Allah tentukan sejak dia masih di alam atau di rahim ibunya ketika berumur 120 hari atau 4 bulan. Di situ Allah tentukan, ya, takdir dia, Allah kembali tetapkan. Yang ketiga, takdir sepanjang tahun, yaitu yang dilakukan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Makanya dikatakan Lailatul Qadar, yaitu malam pengukuhan qadar takdir manusia sepanjang setahun. Yang keempat, takdir harian. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fisyan. Setiap hari Allah kembali kukuhkan takdir per hari. Supaya apa? Ada takdir selama berlangsungnya kiamat, seluruh makhluk sampai kiamat. Ada takdir manusia seumur hidup, ada takdir manusia per tahun, ada takdir manusia per hari, supaya tidak ada kekeliruan. Jadi kalau ada orang sampai saat ini mengatakan takdir tidak adil, takdir kejam, berarti dia tidak paham takdirnya. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan rahmatnya.
Dan tidak mungkin ada kesalahan sampai Allah Jalla wa'ala terus mengevaluasi takdir. Dari takdir di Lauhul Mahfuz, kemudian takdir per manusia sepanjang hidupnya, takdir per tahun, takdir per hari. Itu artinya untuk memastikan bahwa takdir yang Allah tetapkan tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru. Ya. Kemudian berikutnya adalah setelah 120 hari, jadi minta jenis kelamin itu setelah 40 hari. Kan gitu, tadi saya sampaikan tadi. Lalu minta supaya anak ini, janin ini tumbuh dengan baik, ya kan, organ tubuhnya juga baik, tidak ada bocor di jantungnya, tidak ada masalah di hatinya, tidak. Itu doanya itu setelah 80 hari. Nggak apa-apa. Boleh nggak sebelum 80 hari? Boleh. Tapi secara spesifik, berdasarkan hadis, setelah 40 hari, mintanya apa? Jenis kelamin. Setelah 80 hari, mintanya apa? Kesempurnaan fisik. Ya, secara fisik anak ini, janin ini. Setelah 120 hari, doanya, ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh, anak yang cinta Engkau, ya Allah, ya Allah. Karena ya, di saat 120 hari itu ditentukan amalnya gimana, ajalnya. Kalau kita pengen punya anak banyak umur, supaya dia bisa mendoakan kita, doanya di situ. Ya Allah, jadikan anak saya banyak umur, sehingga dia selalu banyak berdoa. Bisa jadi saya, ada satu wafat, amal saya sedikit, tapi berkat doa anak saya diangkat menjadi orang tua yang dimuliakan Allah berkat doa anak. Minta di situ setelah 120 hari. Tentang takdir. Kita singgung kembali tentang takdir. Takdir sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada pembahasan takdir, hadis sebelumnya. Hakikat takdir itu adalah ilmunya Allah. Rahmatnya Allah, keadilannya, dan hikmahnya. Seluruh takdir tidak keluar dari 4 hal tadi. Ilmunya, rahmatnya, keadilannya, hikmahnya. Kalau ada takdir yang diklaim sebagai takdir, tetapi keluar dari itu, dia bukan takdir. Misal iblis. Allah itu tahu dia akan menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah. Sebelum dia tercipta. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tahu ada makhluk yang bernama iblis dan dia akan menjadi makhluk paling durhaka kepada Allah. Allah tahu. Tapi bagi kita tidak boleh mengatakan takdir kecuali setelah terjadi, begitu. Jadi kalau ada, udahlah takdir saya jadi orang kafir, loh. Ini belum terjadi, artinya Anda bisa beralih dari kafir ke mukmin. Anda belum mati. Udahlah takdir saya orang miskin. Memang Anda sudah ikhtiar. Ya, memang Anda sudah ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, kejadiannya, hasilnya adalah minim, lalu hidupnya tetap sengsara, baru dibilang qadarallahu ma syaa. Jadi jangan dikatakan takdir kecuali setelah terjadi. Ini penting dalam hal takdir. Takdir itu ilmu Allah, rahmatnya, keadilannya, hikmahnya. Baik. Kok ada orang kafir? Allah menciptakan kekufuran bukan untuk menjadi pilihan. Kekufuran, kesesatan, kemaksiatan itu ujian dari Allah Jalla wa'ala. Kenapa ada kekafiran? Kenapa ada kekufuran? Supaya kita bisa menikmati iman, hikmah. Tapi bukan menjadi pilihan. Kita bisa mengambil ibrah dengan adanya kufuran agar bisa merasakan nikmat iman. Kita bisa merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah ketika ada kemaksiatan. Coba nggak ada maksiat, bisa kita merasakan lezatnya ketaatan? Nggak ada artinya. Jadi Allah menciptakan, menghadirkan kekufuran, kesesatan, kemaksiatan bukan untuk menjadi pilihan, tapi untuk menjadi hikmah. Hikmah. Tapi kok ada orang bernasib naas, itu karena dosa dia.
Loh, kan ada orang kafir, itu pilihan. Tapi kalau ada anak itu kafir, anak kecil kafir, tidak dikatakan kafir anak kecil. Dia dikatakan kafir kalau sudah balik. Bukan kan Nabi alaihissalam bersabda, Pak Abawahu Hawidani Nasirani, anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, bertauhid. Mami mauludi diul al fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Cenderung kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Itu fitrah Nabi. Tapi siapa yang membuat dia menjadi Yahudi? Siapa yang membuat anak itu menjadi Nasrani, penganut Nasrani, menjadi penganut Majusi, penganut Hindu, penganut Buddha? Orang tuanya. Pak Abawahu yuhawidani, orang tuanya yang bertanggung jawab. Karena mereka yang membuat anak itu menjadi Yahudi, anak itu menjadi Nasrani, anak itu menjadi Buddha, anak itu menjadi penganut Hindu. Orang tuanya. Yang mengotori hatinya yang bersih itu, yaitu dengan bertauhid kepada Allah, Islam itu. Jadi Islam itu agama asli, agama natural manusia itu Islam. Ya. Lalu apa? Jadi tidak bisa dikatakan anak itu kafir. Enggak, kapan orang dikatakan kafir? Setelah dia balik. Setelah dia mencapai umur balik mukallaf. Berarti dia kafir kenapa? Pilihan dia. Dia sudah mulai matang akalnya. Dia bisa mencari dong, dia bisa bertanya. Makanya anak-anak kafir ketika nanti di hari akhirat mereka tidak langsung Allah masukkan neraka, diuji oleh Allah. Anak-anak musyrik, anak-anak orang musyrik, anak-anak orang kafir diuji oleh Allah nanti di akhirat. Kecenderungan dia kemana? Kepada kufur, kepada taat, atau kepada durhaka. Nanti diuji. Tidak langsung Allah masukkan ke neraka. Bukan. Yang masuk neraka langsung abadi, itu orang yang memilih kafir setelah balik. Pahami permasalahan takdir dengan baik. Yang berikutnya tentang takdir, saya ingin sampaikan secara ringkas saja. Takdir itu ada 4 macam. Dari sisi buruk dan baiknya takdir. Pertama, ada takdir baik murni. Apa contohnya? Iman, hidayah, sholat, takdir baik murni. Murni itu kebaikan. Kenapa dia dikatakan murni? Karena manfaatnya betul-betul utuh di akhirat nanti. Murni dia. Yang kedua, ada takdir baik relatif. Kaya, sehat, cantik, ganteng, karir yang bagus, itu relatif. Belum tentu kaya, dia dekat dengan Allah. Disayang Allah, belum tentu. Belum tentu dia banyak uang, dia dekat dengan Allah. Belum tentu dia misalnya tampan, tapi dia baik, saleh, belum tentu. Belum tentu orang miskin berarti Allah benci kepada dia. Itu relatif dia. Yang ketiga, takdir buruk murni. Apa itu? Keburukan, kemaksiatan, kekufuran. Ya. Kesesatan. Jadi orang nggak boleh mengatakan, saya jadi pelacur ya karena takdir. Lah, itu pilihan Anda. Jangan punya adab yang buruk. Itu takdir buruk murni itu. Makanya kata Nabi alaihissalam, wal khairu biyadik wa syarru laysa ilaik. Semua kebaikan darimu, tapi keburukan bukan darimu ya Allah. Artinya secara adab yang baik, kita tidak boleh menisbatkan takdir buruk murni kepada Allah. Allah hanya menciptakan, tapi tidak membuatnya menjadi pilihan. Siapa yang menyuruh berzina? Tak pernah Allah. Allah bilang wala taqrabuz zina. Siapa yang menyuruh kita Allah jadi orang yang brengsek misalnya, jadi preman? Siapa yang? Anda yang memilih diri jadi orang jalanan. Kenapa? Siapa jadi orang yang suka nipu? Anda yang memilih diri Anda menjadi penipu. Jadi jangan bilang saya jadi koruptor karena takdir. Itu takdir buruk murni. Jadi jangan kita nisbatkan kepada Allah. Itu pilihan Anda, kelakuan Anda itu. Tapi yang keempat, yang terakhir, takdir buruk relatif. Miskin, sakit, cacat, buruk rupa,
dan lain sebagainya. Itu semua takdir yang bersifat relatif, buruk relatif. Belum tentu miskin berarti Allah tidak suka, belum tentu. Semua itu ujian. Kata Ibnu Qayyim, pada takdir yang bersifat relatif itu di situ ada warna ujian. Ya, apa kata Allah? Perhatikan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Ini orang, banyak orang kata Allah mengkaitkan kemuliaanku dengan penghinaanku. Aku menghina hambaku atau memuliakanku terkait dengan materi. Itu keliru kata Allah. Coba lihat, rujuk ke tafsir itu. Ya. Apa kaitannya kemuliaan yang aku berikan dengan kehinaan, dengan materi? Gak ada kaitannya kata Allah. Semua itu ujian. Hina itu kalau aku cabut hidayah itu hina berarti. Kalau aku muliakan itu ya mendapatkan hidayah. Itu makanya kita diminta oleh Allah minta hidayah setiap hari. Gak ada tuh minta kaya, gak ada minta sehat, gak ada. Allah paksa kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Itu baru kemuliaan. Gak ada akraman wa ahanan, gak ada. Ya Allah, berarti engkau saya hina dong. Saya kehilangan anak, saya bubar rumah tangga saya, bangkrut usaha. Itu bukan hina itu. Itu ujian. Hinaan dan kemuliaan hanya terkait dengan hidayah. Hanya terkait dengan hidayah. Ya. Di bagian akhir hadis, Rasul bilang, ada orang hampir sepanjang hidupnya berbuat baik. Dia melakukan amal kebaikan, amalan penghuni surga. Di lain pihak, ya, jadi orang ini berbuat baik terus, tapi di akhirnya berubah. Malah akhirnya amalan keburukan, lalu dia masih meninggal husnul khotimah, kemudian apa? Akhirnya masuk neraka. Ada orang di pihak lain atau di sisi lain, hampir sepanjang hidupnya amalannya amalan keburukan, amalan pun neraka. Tapi di akhir hayat dia berubah. Berubah, ya, dia taubat kepada Allah, lalu dia berbuat baik, lalu dia meninggal, husnul khotimah, lalu masuk surga. Bagaimana penjelasan hadis ini? Pertama, hadis ini mengajarkan kita pentingnya belajar sama guru. Karena hadis-hadis yang seperti ini mutasyabih, termasuk hadis yang menimbulkan kerancuan, ya, bias dalam pemahaman. Bagaimana kita mau coba kalau kita secara letterlock kita membaca hadis ini bingung, kok ada orang yang beramal penghuni surga, tapi akhirnya di akhir hayat malah dia ditakdir bicara beda, lalu dia meninggal husnul khotimah, lalu dia akhirnya masuk neraka. Kok bisa? Nah, berarti seorang yang belajar agama harus dengan guru supaya tidak salah paham. Urgensi belajar dengan guru ketika mempelajari agama. Itu satu. Yang kedua, hadis bagian akhir mengajarkan kita pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas. Bagaimana? Keaslian amal itu bisa terjaga, bisa terlihat itu di akhir hayat. Kepura-puraan itu pasti akan terungkap. Gitu. Di sini Nabi menyatakan, ya, keaslian seorang dengan kebaikannya atau keburukannya itu terlihat nanti di akhir. Pasti akan ketahuan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu akan terlihat di akhir. Bagaimana caranya kita asli dengan kebaikan kita? Ikhlas. Mau kita baik sampai akhir hayat, ikhlas. Makanya di hadis yang lain dari Bukhari Muslim, ini orang berbuat baik, banyak bantu orang, sholat, haji, umroh, suka ngaji, berhijab, berjenggot, Masya Allah. Tapi kita nggak tahu ternyata dia meninggal su'ul khotimah. Kenapa? Karena semua itu dilakukan bukan karena Allah, karena riya. Fima yabdulin nas, kata Nabi, dia ini berbuat baik semuanya gimmick. Pura-pura baik di hadapan manusia. Tidak. Karena Allah. Ketahuan di akhir hayatnya. Jadi kita yang pertama,
Belajar dari hadis ini. Jangan merasa hebat dengan apa yang telah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Jangan. Jangan. Karena yang menentukan akhir hayat kita, husnul khotimah, sul khotimah adalah ikhlas. Dan amal di akhir hayat. Makanya pentingnya ikhlas. Ikhlas itu akan menyambung, mengkoneksikan antara amal kebaikan sekarang, amal kebaikan berikutnya. Begitu ikhlas. Dahsyatnya ikhlas, dia akan nyambung tuh. Menghubungkan antara satu amal kebaikan berikutnya. Saya pengen ngaji nanti. Ya udah sekarang ngajinya ikhlas. Saya pengen sholat duhur. Ya subuhnya ikhlas. Saya pengen sholat asar. Ya duhurnya ikhlas. Begitu dahsyatnya ikhlas. Dia menghubungkan satu amal dengan amal yang lain. Apa kata ulama? Min thawabil hasanati al-hasanatu ba'dah. Ganjaran yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas adalah di mana Allah akan membimbing dia setelah beramal dengan ikhlas kepada amal baik berikutnya. Begitu. Kenapa ada orang dulu dia berhijab lalu dia buka, nggak pakai jilbab? Karena dia pakai jilbabnya nggak ikhlas. Dulu dia sholat, sekarang nggak sholat. Karena dia sholatnya nggak ikhlas. Ikhlas itu melahirkan istiqomah. Kemudian di sini hadis Nabi secara langsung menjelaskan hadis Nabi yang lain. Innamal a'malu bil khawatim. Bahwa amal yang menentukan nasib kita di akhir hayat, bagaimana kita meninggal dunia nanti, adalah amal yang kita kerjakan di akhir umur kita. Ulama beda pendapat, akhir umur ini berapa tahun? Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 60 tahun, tapi kedua-duanya benar. Kuat dalilnya. Jadi, amalan apa yang membuat saya meninggal husnul khotimah? Amalan yang kita kerjakan setelah 40 tahun. Jadi orang yang sudah 40 tahun, tidak boleh amalnya, perilakunya seperti orang di bawah 40 tahun. Karena Allah Jalla wa'ala menjamin hatta balagha syuddahu balagha surah Al-Qaf. Balagha syuddahu balagha arba'ina sana. Ketika orang sudah mencapai puncak kedewasaan dan sudah mencapai 40. Maka amal yang kita kerjakan di umur 40 tahun dan seterusnya. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, berbuat baik kita kepada orang tua, mendidik anak, melayani suami, memuliakan istri, semua itu akan menjadi penentu nasib akhir hayat kita dan menjadi penentu nasib kita di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Jaga ikhlas. Ikhlas kunci istiqomah. Kemudian setelah 40, lebih banyak bertobat pada Allah, banyak introspeksi diri, segera hentikan maksiat, tidak boleh perilaku kita setelah 40 tahun persis, bahkan lebih parah dari umur di bawah 40 tahun, itu parah, berarti kita tidak sadar bahwa kita akan mati. Siapa orang yang tidak ingin mati? Yang tidak ada perubahan dari amalnya, ibadahnya, perilakunya, setelah dia berumur 40 tahun. Malah lebih buruk berarti dia secara bahasa tubuh mengatakan, saya tidak ingin mati. Begitu para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ada yang kurang paham atau ada yang masih perlu ditanya, silakan, tapi tidak banyak karena saya ada kajian lagi di daerah Pondok Labu. Jadi saya harus berangkat sekarang karena acaranya ba'da zuhur langsung. Kita manfaatkan sisa waktu yang sedikit ini sebelum saya berangkat untuk bertanya. Bagi yang mau bertanya atau yang kurang jelas silakan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bisa nulis di kolom chat yang insya Allah akan kami bacakan, atau juga yang ingin bertanya langsung, bisa juga dengan memencet tombol raise hand. Sekarang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz, jadi kami langsung bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Afwan, ini izin bertanya. Dalam kondisi terdesak, bolehkah seseorang melakukan aborsi saat ruh
belum dititipkan ke jabang bayi? Mohon penjelasan Ustadz. Syukran. Tentang Ya, aborsi, belum bisa dibuka. tentang aborsi, ya, para ulama berpendapat setelah terjadi kasih resen dulu nanti setelah terjadi pembuahan. resen, tunggu resen di mana? Ini. Tapi seluruh ulama sepakat aborsi itu haram. Resen mana? Baik sebelum Masukkan audio ya. 4 bulan maupun setelah Enggak, resen di mana? 4 bulan. Ya. Tetapi resen kan berapa bisa? Mana resen? Dosa aborsi nggak bisa begitu. sebelum 4 bulan lebih kecil daripada setelah 4 bulan. Karena setelah 4 bulan sudah ada ruh di situ. Berarti seperti membunuh. Sementara yang belum 4 bulan, ya, dia membunuh atau ya membunuh secara tidak langsung calon manusia. Video Bapak nggak bisa nyalain gambarnya. Walaupun belum ditiupkan ruh padanya. Sebagaimana surah Al-Mursalat, ya. Surat Al-Mursalat ayat 21-22 Allah bilang katakan faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum. Kami letakkan, ya, janin atau perpaduan berkumpulnya sel telur dengan sperma kami letakkan di rahim, yaitu tempat yang kokoh, ila qadari ma'lum, sampai nanti masa dia melahirkan. Jadi di situ berarti dia membunuh calon manusia. Tapi para ulama sepakat, walaupun sama-sama berdosa, sama-sama haram, tapi ya setelah berumur 4 bulan, apabila melakukan aborsi, maka dosanya sama dengan dosa membunuh manusia. Tetapi kalau di bawah 4 bulan, maka dosa tetapi tidak seperti dosa membunuh manusia. Bagaimana kalau ada pertimbangan medis, misalnya si ibu ini memiliki hipertensi misalnya, atau bahaya bagi menurut dokter dia ini tidak boleh hamil lagi karena pertimbangan medis, karena dia sudah berapa kali sesar, atau karena dia mungkin punya penyakit apa yang membuat harus digugurkan nih kandungannya. Maka dengan pertimbangan medis, dokter yang muslim, dokter yang memiliki kredibilitas yang sangat baik, reputasi yang baik, maka bisa, ya, mungkin aborsi itu pertimbangannya memilih mudarat yang lebih kecil, yaitu keselamatan sang ibu. Tapi itu kembali kepada penilaian dari keputusan medis tentunya, ya. Kembali lagi situ. Tapi kalau tanpa ada hal-hal itu yang sifatnya memberikan mudarat kepada sang ibu, maka tidak boleh melakukan aborsi. Atau tidak pengen punya anak, misalnya kecolongan, kebobolan, nggak bisa digugurkan, tuh nggak boleh. 4 bulan atau sebelum 4 bulan tetap nggak boleh. Nggak boleh, hanya karena nggak pengen punya anak lagi, nggak boleh. Tetap haram. Tetap haram. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Tri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya berkaitan dengan amalan surga, tapi dia tadi masuk neraka. Ketetapan Allah masuk neraka. Terus amaran dia ke neraka, tapi ketetapan Allah masuk surga. Apakah itu berkaitan juga? Banyak orang kan misalnya lalat itu hidupnya di sampah, makannya sampah gitu. Terus sementara lebah itu hidupnya madu. Hidupnya tempat-tempat wangi dan madu, itu kan banyak anggapan orang. Padahal sebetulnya lalat itu kan dia baik juga. Dia adalah pengurai bakteri. Jadi sakit bakteri-bakteri itu diuraikan karena lalat itu ikhlas atas takdirnya. Apakah dia juga begitu masuk surga? Dan lebah itu juga ikhlas begitu takdirnya, dia memang hidupnya di tempat yang wangi, menguraikan, menghasilkan madu. Sementara lalat itu hidupnya di sampah, menguraikan bakteri, tapi dia juga banyak orang menyangka bahwa lalat itu tidak bermanfaat. Gimana Pak Ustadz itu dengan itu? Apakah
itu berkaitan dengan ikhlas dengan takdirnya yang keenam itu? Begini, memberikan contoh itu tujuannya memperjelas pemahaman terhadap suatu masalah, kan gitu. Makanya kata orang Arab, wabil mithal yatadzuhul maqal, dengan memberikan contoh, maka contoh itu lebih memperjelas. Saya lihat itu bagus contoh yang dari Pak Tri tadi, cuma takutnya ada yang belum paham. Jadi maksudnya begini, intinya ya kan, hadis ini ingin menggambarkan, ingin memberitahu kepada kita pentingnya ikhlas gitu. Orang lihatnya nih orang baik terus. Tapi kan nggak tahu isi hatinya gimana ketika dia berbuat baik. Ada orang yang buruk sekali, buruk hidupnya tuh masya Allah, buruk, nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Tapi hatinya ada rasa bersalah. Orang yang punya rasa bersalah, ada rasa penyesalan di hati kecilnya, itu dekat dari taubat. Gitu. Ini orang merasa bersalah. Kalau ada orang merasa bersalah dari kecilnya, itu dekat dari taubat. Gitu. Sementara di sisi lain, orang ini berbuat baik, tapi orang berarti baik, tapi kan kita tahu isi hatinya dia. Jadi, tentang terkait dengan orang yang suka berbuat baik, ikhlas. Jangan berbuat baik kecuali ikhlas. Jangan berbuat baik karena manusia. Bahaya nanti. Karena percuma. Orang berbuat baik bukan karena Allah, tidak akan mendekatkan kita pada surga. Kasusnya orang ini tadi yang sudah disebut. Kalau berbuat baik, ikhlas. Karena tidak akan mendekatkan kita pada surga nanti. Terus, kalau ada orang yang merasa bersalah, berbuat maksiat, jangan menganggap ya menggampangkan maksiat, itu bahaya. Karena hadis ini belajar kepada kita, ada orang berbuat maksiat terus, melakukan keburukan terus, tapi dia akhirnya dia kaya, dia taubat. Kenapa? Karena selama dia berbuat maksiat, dia merasa bersalah. Jadi yang kita ambil pelajarannya adalah kalau kita selalu berbuat maksiat atau pernah atau berbuat maksiat, munculkan segera rasa bersalah. Karena jangan lihat dosa kecil atau dosa besar, tapi lihat kepada siapa kita berbuat salah. Kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kasus pertama kita harus belajar apa? Berbuat baiklah sekecil apapun karena Allah. Supaya terus continue kebaikan kita. Yang kedua, kalau kita berbuat salah, maka tampilkan segera apa? Rasa bersalah. Maka orang yang punya rasa bersalah dan menyesal, dia dekat dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Mohon maaf, saya mungkin harus mengakhiri kajian karena harus berangkat saya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan dilanjutkan. Baik Ustadz. Kami silakan Ustadz untuk barangkali untuk menutup sebentar dengan doa kafatul majelis Ustadz. Insya Allah. Jadi kita akhiri majelis kita dengan kafatul majelis. Kita mohon kepada Allah agar majelis kita ini diberkahi Allah. Ilmu yang kita dapat pada hari ini semakin menambah pemahaman agama kita dan memudahkan kita untuk lebih meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.